Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, sebelum saya membuat konfirmasi terhadap tugas yang kedua, mungkin saya perlu menjelaskan dulu yang disebut dengan isomerisme. Silahkan dilihat bukunya ya, bab 4 halaman 55, bab 4 halaman 55 terkait isomerisme. Nah, isomerisme ini sebenarnya adalah suatu gejala atau suatu keadaan di mana ada suatu molekul itu memiliki rumus molekul yang sama, tetapi dia itu memiliki struktur yang berbeda. Mungkin Anda sudah pernah melihat ini di kimia organik. Ya, di kimia organik itu ada contohnya di buku, misalkan halaman 55 tadi ya. Misalkan contohnya adalah normal pentana. Pentana itu berarti C-nya ada 5. Karena C-nya ada 5, maka kemudian digambarkan mendatar. Anda bisa lihat ya di bab 4 itu halaman 55. Apabila Anda tidak punya buku, nanti silahkan cari sendiri sambil browsing apa itu normal pentana. Sekali lagi, normal pentana dia terdiri dari rantai karbon dengan jumlah C sama dengan 5. Kemudian karbonnya 5, sementara jumlah hidrogennya itu ada 12 ya. Ya, jadi C-nya ada 5, hidrogennya ada 12. Kalau kita hitung sama-sama, itu kiri dan kanan ada 3, berarti 6. Kemudian ditambah 6 lagi yang masing-masing 2, berarti ada 12 ya, berarti totalnya ada 12. Nah, normal pentana ini ternyata bisa punya isomer. Isomernya contohnya adalah isopentana. Isopentana ini terjadi ketika normal pentana itu ternyata karbonnya pindah satu. Bukan pindah satu, sebenarnya dia berbedanya di situ ya. Jadi ada satu karbon yang bercabang. Anda bisa lihat di gambar juga, itu adalah isopentana. Isopentana itu dia karbonnya ada yang bercabang, karbonnya tetap 5, hanya atau hidrogennya tetap ada 12, tapi dia bentuknya berbeda, tidak lagi lurus, tapi dia bercabang. Nah, ada lagi satu bentuk lagi yang disebut dengan neopentana. Kalau neopentana itu dia bercabang lagi. Jadi karbonnya sekarang bercabang 2. Jumlah karbonnya tetap 5 dan jumlah hidrogennya tetap 12. Jadi karbonnya ada 5, hidrogennya sama-sama 12, tapi strukturnya berbeda. Ada yang rantainya panjang, ada yang rantainya bercabang 1, ada juga yang rantainya bercabang 2. Permasalahannya kemudian adalah apakah masalahnya apa gitu ya? Emang kenapa kalau dia punya isomer? Kalau dia punya isomer, maka sifat senyawanya itu juga akan ikut berbeda. Biasanya hal ini terlihat pada sifat fisiknya. Untuk yang lurus, rantainya lurus, itu biasanya dia ada dalam bentuk padatan, cenderungnya ada dalam bentuk padatan. Tapi semakin banyak cabangnya, itu biasanya dia ada dalam bentuk cairan. Ya, kalau makin banyak lagi cabangnya, biasanya dia akan berubah bentuk juga menjadi gas. Hal ini menunjukkan bahwasanya dalam kimia, struktur suatu molekul itu berperan penting terhadap sifat, baik itu sifat fisika maupun sifat kimia. Contoh lainnya misalkan kalau di senyawa kompleks itu juga ada. Ini tadi kan saya ngomong tentang
senyawa organik. Dalam senyawa kompleks itu juga ada yang seperti itu, bahkan dia ekstrim. Kalau dia bentuknya A, itu dia bisa menjadi obat. Kalau bentuknya B, itu dia akan menjadi racun, ya, itu akan menjadi racun. Contoh lainnya misalkan ya, itu ada di gambar 42, masih halaman 55, ada dichloroetilena. Itu ada dua bentuk. Yang pertama bentuk cis, ya, bentuk cis itu ketika dia Cl-nya ada dalam posisi yang sama, atau istilahnya cis itu artinya sepihak. Ada juga yang dia dalam bentuk trans, apabila kemudian posisi kloridanya itu dia berseberangan. Keduanya itu rumusnya sama, yaitu C2H2Cl2. Tapi yang membedakan kemudian adalah posisi dari Cl-nya. Ada yang ada dalam posisi cis dan ada yang dalam bentuk trans. Keduanya ini juga nanti menyebabkan perubahan sifat. Contoh lainnya, contoh yang konkretnya itu seringnya itu ada pada minyak goreng ya. Minyak goreng itu apabila dia memiliki rantai karbon dengan posisi cis, itu dia relatif lebih sehat, istilahnya dia lebih sehat. Sementara apabila ada dalam posisi trans, itu dia lebih tidak sehat. Kenapa? Karena nanti untuk yang posisi cis itu dia punya kemampuan untuk, atau dia relatif lebih reaktif dibandingkan posisi yang trans. Apa sebabnya kok dia lebih reaktif dibandingkan posisi yang trans? Nanti silahkan Anda pelajari kimia organik ya, karena kita pada kesempatan kali ini tidak belajar kimia organik. Hari ini kita belajarnya adalah kimiaan organik, lebih tepatnya adalah senyawa kompleks. Nah, ada satu hal lagi yang kadang juga membingungkan bagi mahasiswa yang disebut dengan isomer optik. Saya akan jelaskan juga terkait isomer optik, tapi saya akan jelaskan dulu untuk yang senyawa organik. Kita belum masuk ke senyawa kompleks. Penjelasannya akan ada di akan ada di video berikutnya. Apabila ada pertanyaan, silahkan ketik NIM di bawah, sambil diberi pertanyaannya, atau jika tidak ada pertanyaan cukup tulis NIM saja. Oke, tunggu video berikutnya.